tentang acara halaman kewirausahaan tingkat sekolah atau tingkat patroli. Langsung saja, ini dia narasumber kita, Bang Gani. Iya. Dan pertama mungkin kapan gitu loh Bang, Bapak merintis perusahaan CV Anur ini? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Juli 2002 ya. 2004 ya. 2004 terus 2 tahun ya. 2006 lah berarti. 2006. Apa yang membuat Bapak berpikir untuk membuat perusahaan percetakan ini tuh Pak? Kok nggak perusahaan yang lain gitu? Jadi apa ya? Percetakan ini paling cepat ya. Paling cepat dapat duitnya. Paling cepat dapat duitnya Pak? Hari ini nyetak, sore udah dapat duit. Kalau yang lain kan lama. Jadi ini yang membuat apa namanya? Saya mendesain perusahaan percetakan karena ini yang paling liquid untuk sementara ini di dunia usaha, karena hampir sama dengan orang dagang sembako. Jadi saya juga mengajak teman-teman untuk berbisnis sembako karena itu juga paling liquid. Jadi hari ini kita punya barang, jual, besok atau sore sudah dapat uang. Sama saja dengan percetakan hari ini, orang pesan kalau sudah jadi hari ini juga kita langsung dapat duit. Jadi nggak nunggu lama. Itulah alasan saya kenapa tertarik dari percetakan. Di samping saya juga sudah memahaminya, ya, kemana barangnya harus saya jual, kemana barangnya harus saya distribusikan. Dan percetakan lah yang jadi pilihan, bukan yang lain. Lalu bagaimana gitu Bapak dari tahun 2006 ya Pak? Sampai sekarang sukses ini mengembangkannya itu bagaimana Pak? Ya tentunya mengembangkan dengan hati dan cinta. Kalau usaha kita sudah cinta, kita sudah lakukan sesuatu itu dengan hati kita. Kemudian implementasikan segala sesuatunya dengan cinta. Ya insya Allah kalau sudah kita ikhtiarkan maka Allah pun akan memberikan jalan. Yang penting niat kita adalah untuk kebaikan. Niat kita adalah untuk berjuang istilahnya menjadi khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh itu sesungguhnya gambaran seorang wirausaha. Jadi semua yang kita lakukan dengan hati, semua yang kita lakukan dengan cinta itu akan mudah kita raih. Jadi, tapi kalau sesuatu itu kita lakukan dengan terpaksa, misalnya kita nerusin usaha orang tua gitu, itu biasanya kendalanya adalah mematchkan antara hati kita dengan bidang yang kita tekuni. Boleh jadi kita nggak suka dengan itu, tapi melihat uang mungkin kita tergoda, tapi karena melakukannya tidak dengan hati, ya akhirnya kehancuran hanya menunggu waktu gitu. Karena bisnis itu mungkin hampir sama dengan kerajaan yang ada masa jayanya, ada masa pertumbuhannya. Nah, tugas kita adalah mempertahankan ini agar tetap ada di atas, gitu. Agar tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dalam hal ini mungkin secara tidak langsung teman-teman kita yang bekerja, itu kan kita kasih honor, kita kasih upah, itu kan artinya kita berjuang juga untuk orang banyak secara tidak langsung. Mungkin kita tidak ngasih sumbangan sebesar ini enggak, gitu. Cuman secara tidak langsung dengan berkesinambungannya usaha kita, ya kita bisa memberdayakan orang yang ada di sekitar kita yang peduli tentunya. Karena desain saya membangun sebuah perusahaan itu tidak dengan cara tidak dengan cara akidah ekonomi kapitalis ya, tapi kita bangun dengan cara kebersamaan bahwa perusahaan atau karyawan itu adalah keluarga. Kita yakini bahwa dari diri mereka itu paling tidak ada 3 orang, paling tidak ada anak, ada suami atau istri yang sudah berkeluarga. Nah, kita meyakini kalau kita berbuat bagi mereka ini akan ada doa-doa dari mereka untuk perusahaan kita. Kalau bicara naik turun perusahaan itu pasti ada. Pasti ada kadang-kadang
sepi, kadang-kadang rame, itu pasti ada. Cuman ketika berani memproklamirkan diri sebagai pengusaha, sebagai wirausaha, ya juga kita tidak harus selalu siap untung. Rugi pun kalau sebuah keharusan ya harus kita siap dengan lapang dada gitu. Makanya di sini saya sebut tadi harus dengan cinta. Kalau tidak dengan cinta sudah kita tinggalkan. Karena kalau tidak dengan cinta kan ketika tekor ya sudah kita tinggalkan, wassalam. Cuman nggak begitu berwirausaha itu. Ya tidak hanya harus selalu siap untung, tapi juga mesti harus juga siap rugi. Karena akan ada perbedaan signifikan ketika kita rugi dalam keadaan siap dengan rugi tidak dalam keadaan tidak siap. Sama halnya dengan ketika kita untung dalam kondisi siap dengan tidak siap. Bahkan lebih celaka lagi ketika kita untung banyak, psikologis kita nggak siap. Nah ini yang dimaksud dengan orang kaya baru. Orang kaya baru yang punya uang sedikit sudah pengen beli mobil, punya uang sedikit sudah pengen bangun rumah mewah, punya uang sedikit sudah pengen nambah istri gitu. Kita seringkali kadang-kadang kita tidak siap ketika dapat untung besar gitu. Nah makanya ketika wirausaha itu diimplementasikan ke kaum santri, saya sesungguhnya berharap banyak. Kaum santri itu menurut saya sebenarnya secara goodwill mereka sudah memiliki itu gitu. Jadi dari segi trust, kepercayaan konsumen kepada kaum santri itu kan lebih daripada orang-orang biasa. Karena orang santri itu punya apa namanya? Ya punya faktor-faktor yang membuat orang trust, orang percaya kepada mereka. Ya pakai topong lah, ya pakai sarung lah gitu loh. Sehingga ya kalau kita jualan itu mungkin lebih mudah lakunya. Wah, ini santri yang dagang gitu loh. Cuman kadang-kadang teman-teman santri kita ini terbatas oleh skillnya gitu loh. Tidak punya skill. Padahal kan kehidupan di pesantren itu menurut saya sangat mendukung sekali untuk menjadi seorang wirausaha. Sangat mendukung. Kita dikirim tiap bulan oleh orang tua kita 300.000. 300.000 ini diserahkan kepada kita untuk mengelola biar cukup dalam waktu 1 bulan. Menurut saya itu latihan wirausaha. Dan terus terang saja ya, pengalaman saya di kebun melati, kebun jambu itu mengantarkan saya jadi istilahnya berani untuk hidup di negeri orang tanpa bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah. Kenapa? Di pesantren ngutang sudah biasa. Sama dengan orang usaha juga, dikejar-kejar utang itu hal yang biasa sebenarnya. Dulu saya tidak bisa patungan beras. Bagaimana cara jalan keluarnya gitu. Saya berarti bagaimana caranya saya agar bisa beras gratis gitu. Jadilah saya tukang masak. Akhirnya kan beras tidak patungan. Dulu harus bayar syariah. Saya mengulik bagaimana caranya tidak bayar syariah. Sementara Al-Mukarram pada saat itu muassis kebun jambu bilang, barang siapa yang hafal Alfiyah bebas syariah. Itu yang saya kejar. Akhirnya saya nggak bayar syariah, nggak bayar beras. Nah, hidup di rata orang gitu. Jadi ketika saya menikah dengan modal yang sangat-sangat nekat, ya ketemulah dengan jalan ini gitu. Karena pertama terus terang saja saya sebagai sales keliling jualan buku door to door, di tengah jalan bertemu dengan teman, berkolaborasi dengan teman, ya jadilah seperti ini. Alhamdulillah Allah memberikan jalan, dan saya yakini semua ini tidak atas usaha saya sendiri. Saya percaya di sana ada doa orang tua saya, di sana ada doa anak-anak saya, doa istri saya, dan doa sahabat-sahabat saya. Makanya saya tidak pernah berpikir 2 kali untuk berbagi. Alhamdulillah sampai hari ini, kalau misalnya ada yang menurut saya layak untuk berbagi, bagi. Karena saya yakin apa yang saya dapatkan pun itu mereka berinvestasi doa pada saya gitu. Makanya bismillah saja. Karena menurut saya dalam bisnis itu dalam bersedekah ya tidak ada istilah untung rugi gitu. Tidak ada istilah untung rugi. Bahkan Tuhan pun sudah menjanjikan kalau kita menang ini akan dapat segini gitu. Cuman kadang-kadang itu terlupakan oleh orang-orang kaya di sekeliling kita gitu loh. Mereka menganggap kalau kaya itu ya sudah milik kita gitu. Orang lain sih bodo amat. Ini kan milik saya. Jadi sehingga menurut saya itu bukan orang kaya, tapi pengumpul harta. Harta mereka banyak, tapi makan juga susah kadang-kadang. Takut habis sih. Kan bodoh. Jadi kaya itu tidak dinikmati. Begitu. Lalu dalam usaha kan ada kata bapak tadi naik turunnya gitu dan juga lain-lain. Lalu siapa yang memotivasi bapak gitu loh untuk
bisa menjalankan usaha seperti ini? Yang kalau Naik turunnya itu. motivator terpenting dalam hidup saya adalah istri dan anak-anak saya. Tapi yang faktor pendukung yang paling utama itu adalah ibu saya. Ibu. Sehingga sampai hari ini apapun kata ibu saya tidak ada besok atau nanti. Ibu saya harus A. Tidak ada tawar menawar. Kok dikit timbok? Nggak ada. Nah, itu adalah pendukung utama ya, dalam saya menjalani usaha hidup dan lain sebagainya. Itu adalah ibu saya. Saya percaya bahwa karena kebetulan saya masih punya ibu, bukan orang tua laki-laki, ayah saya sudah meninggal dunia. Jadi apapun kata ibu saya itu tidak ada tar, tidak ada sok. Harus hari ini, harus sekarang. Nah, ketika saya sedang melakukan ya hiburannya ya anak-anak dan istri saya. Istri saya adalah motivator terbesar juga dalam hidup saya. Karena saya yakin setiap apa yang saya dapatkan itu adalah hasil dari pelan-pelan mereka, bukan hasil kerja saya sendiri. Saya percaya itu. Karena buktinya saya dapatkan ini setelah saya menikah. Dan Rasulullah menjanjikan iltamisur rizqa bil nikah, cari rezeki dengan nikah. Itu janji Rasulullah. Makanya ya kalau Anda tahu mungkin gimana saya ketika bujangan, ya nyerempet bajingan. Wow, hebat. Ya mungkin tidak perlu lama-lama untuk wawancara, ingin melihat bagaimana. Ya silakan di shot silakan. Ini kalau ini finishing namanya. Ini Dapurnya ini dapur layoutan kita. Belakang mesin. mungkin itu tadi wawancara bersama Bapak Hamdani, dan juga kita sudah lihat-lihat bagaimana proses kerjanya, cetakannya seperti apa, mesin seperti apa, dan juga dari percetakan ini ya dan seterusnya lah pokoknya. Mungkin seperti itu. Semoga saja teman-teman kita semua bisa mencontoh dari Bapak Hamdani. Mungkin Bapak ada tips dan trik atau mungkin untuk teman-teman santri itu untuk bisa mencontoh sebagai Bapak menjadi wirausaha gitu. Menurut saya sih rumusnya itu tadi, lakukan sesuatu dengan hati dan cinta. Lakukan suatu hal Dengan hati dan cinta, insya Allah semuanya akan mudah. Jangan terpaksa, tidak perlu banyak suuzon. Hidup ini tidak perlu banyak suuzon. Kadang-kadang teman-teman santri itu ketika ada inisiatif untuk begini, belum apa-apa sudah suuzon dulu. Menurut saya itu kendala terbesar, karena terlalu banyak
terlalu banyak suzon, kemudian lagi terlalu banyak alasan dalam hidup. Kalau diajak begini, kok dikit lah makanan, ini alasan kan. Nah, sementara alasannya kan nggak ada pabriknya. Iya. Jadi apapun kita, alasan itu yang paling besar menjadi kendala kita. Jadi semakin banyak kita pakai alasan, semakin lambat kita mencapai kesuksesan. Dah singkirkan alasan, kemudian hiduplah jalan hidup dengan hati dan cinta. Insya Allah kalau semua bermuara kepada itu, segala sesuatunya akan mudah. Jadi hati yang bersih, karena hati cinta itu kan tidak ada praduga yang tidak penting, tidak ada kebencian, tidak ada hasut, pokoknya bersih dari penyakit hati. Insya Allah ada orang sukses kita alhamdulillah bukan panas gitu. Kita kadang-kadang panas, waduh batu sugi kadang-kadang kita panas luang. Kawan punya mobil sudah biarkan saja, kawan punya rumah mewah besar biarkan saja, yang penting kita hidup untuk kita. Kadang-kadang kita nggak kuat nahan panasnya gitu. Sementara kita sendiri nggak bisa berbuat apa-apa, kan tambah jatuh kita. Energi kita banyak berkurang untuk hal yang tidak penting. Oke, mungkin cukup sekian wawancara bersama Pak Hamdani. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Pak Hamdani. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.